tahun 2013 pasal 1 ayat 2. Nah, di situ Bapak Ibu ada di bold kan ya? Ya. Coba yang terakhir, saling terkait secara simultan. Kira-kira simultan itu apa? Kesinambungan. Terus apa lagi? Berkelanjutan. Siap. Menyeluruh. Terus sistematis? Ya. Apalagi? Ya. Jadi ada dukungan juga. Tidak hanya tadi ya, secara terstruktur atau teratur, tadi juga ada dukungan. Ya, ada upaya dukungan ya. Yang dilakukan dari tidak hanya dari ada unsur-unsur pemerintah yang ikut terlibat. Kemudian terintegrasi. Ya. Saling berkat. Ya. Siap. Jadi terintegrasi ini adalah untuk hasil yang lebih efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan esensial. Nah, jadi saling terintegrasi. Nah, tentu saja terintegrasi perlu ada keterlibatan pihak-pihak. Kita tidak bicara unsur pendidikan saja, karena ada bicara kesehatan, perlindungan, pengasuhan, gizi, kesehatan, banyak. Makanya disebut P. Pak, boleh nggak PAUD, apakah semua PAUD dinyatakan sudah PAUD HI? Ayo. Tidak semua. Belum semua. Belum semua. Tapi bisa. Apakah satuan PAUD sudah melaksanakan layanan holistik integratif? Sudah. Tuh. Satuan PAUD seluruhnya sudah melaksanakan layanan holistik integratif. Kalau untuk PAUD tadi, P-nya harus ada kolaborasi. Ya. Karena kolaborasi ini lebih kepada bagaimana berkoordinasi, melakukan kemitraan. Ya. Mungkin terkait dengan Dukcapil, gitu, sudah ke perlindungan anak, dia sudah masuk ke situ. Nah, ini kolaborasi jalan, Pak. Nah, kita sebut program ini adalah pengembangan. Tapi kalau dikatakan bahwa semua satuan PAUD Indonesia sudah melaksanakan layanan holistik, sudah. Tapi secara indikatornya tidak semua yang istilahnya terpenuhi. Kami sebut minimal 5 dari 8 indikator. Ya, semua jalan. Ya, nanti ada satu hal nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Lanjut. Oke. Nah, kebutuhan esensial. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat tadi di sini kebutuhan esensial, kesehatan gizi, ya, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, ya, pengasuhan. Nah, sehingga anak dapat tumbuh berkembang secara optimal sesuai kelompok umurnya. Jadi pengembangan ini harus ada hal-hal yang harus dipenuhi gitu ya. Ya, harus dipenuhi sehingga layanan yang diciptakan menjadi layanan holistik integratif. Ya. Kita lanjut, Mas. Oke. Lalu peran Direktorat PAUD di mana? Direktorat PAUD ini sebagai anggota gugus tugas PAUD HI di tingkat pusat, ya. Jadi di bawah koordinasi atau koordinatornya adalah Kemenko PMK. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Teknologi yang hanya melaksanakan program PAUD HI itu cuma 2 direktorat. Direktorat apa? 1 Direktorat PAUD tentunya. Kedua, Direktorat Guru, PAUD, dan Pendidikan Masyarakat. Hanya 2 direktorat itu. Ya, program-program PAUD HI, dan saat ini keluar Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, di lampiran tersebut ada tagihannya. Ya. Tapi sebenarnya tagihannya itu kalau untuk PAUD dibebankan ke daerah. Ya. Daerah menyelenggarakan layanan pendidikan
anak usia dini seluruh kabupaten kota. Ya, itu Pepres yang aturkan. Nah, saya nanti sekilas ya. Nah, Direktorat PAUD sebagai anggota dari gugus tugas PAUD ini ada berapa dasarnya adalah pertama terkait dengan Pepres 60, kemudian PMK Pembangunan Desa Budayaan nomor 1 tahun 2019, di mana kita ada menjadi bagian subgugus tugas PAUD HI. Maka ada target dalam rencana aksi nasional yang harus kita sampaikan setiap tahunnya. Ya, 50 kabupaten kota harus kita sampaikan dan tercatat di Setwapres, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba di sini tunjuk tangan yang menerima bantuan program PAUD HI. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi Direktorat PAUD itu memiliki program bantuan PAUD HI. Ya, jadi intervensi kita adalah mendorong daerah atau kabupaten kota untuk pemenuhan regulasi dan memberikan penguatan kepada 100 satuan PAUD yang akan melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI di daerahnya. Itu dorongan kita, upaya. Ini salah satu upaya kita untuk mendorong, membantu daerah dalam mendukung program ini. Ya. Ini terus ada RPJMN, arahan kebijakan percepatan penurunan stunting, kemudian dukungan terhadap tadi penyediaan layanan PAUD HI juga terrefleksi di dalam rencana strategis Kemdikbud. Nah, ini yang target yang kita harus laporkan. Saat ini 2020, 2021, 2022 ada 150 kabupaten kota. Jadi sejak 2020 ya program bantuan ini diberikan ya, sampai sekarang masih sedang berjalan 50 kabupaten kota yang terbaru. Oke, lanjut sekarang, tahan dulu. Lanjut. Siap. Nah, ini kembali lagi peran bahwa urusan PAUD HI ini tidak hanya di sektor kita bicara pendidikan saja, namun ada peran yang lain ya di dalam mengembangkan usia dini. Kalau kita bicara pendidikan usia dini, cukup Dinas Pendidikan dan Kemendikbudristek saja. Tapi kalau bicara PAUD HI, kita bicara ada peran OPD. Di level pusat juga ada Kemenko, PMK sebagai koordinatornya, BKKBN, terus Kemkes ya, Kementerian Sosial, semua ikut berperan. Nah, kebetulan saya yang sering biasa terlibat di rapat-rapat Kemenko. Nah, jadi kalau kita bicara pengembangan ya, ada upaya tadi lintas kementerian ya ikut berperan untuk pemenuhan kebutuhan esensial, baik itu pendidikan, kesehatan gizi, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan. Nah, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan paradigma ekologi, konsep PAUD HI mendorong adanya kerjasama lintas sektoral. Nah, terjadinya kolaborasi ini harus sejalan juga dengan apa yang dilakukan di daerah. Nah, jadi harus peran OPD-nya nih. Makanya kita dorong daerah itu untuk pemenuhan perburuan. Karena di situ payungnya, regulasinya. Tidak bisa kita melaksanakan program, tapi ada pertanyaan. Apa dasarnya daerah untuk membuat perburuan? Orang Pepres kok yang ngatur. Ya kan? Ada lagi turunannya tadi PMK tadi mengatur, nomor 19 tadi mengatur anggota gugus tugas tingkat pusat, nasional, kabupaten kota. Berarti kabupaten kota bagaimana bisa membuat regulasi kalau membuat sebuah program tanpa ada regulasi di atasnya? Maka dengan sendirinya kita harus membuat payung hukumnya untuk dapat melaksanakan program. Dan ini menjadi kewajiban. Apalagi terkait turunnya Perpres 72 yang harus dalam penanganan stunting. Ya, menjadi bagian lagi kewajiban daerah, keharusan daerah dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Nah, dalam bertugas menyelenggarakan urusan pendidikan, Kemendikbudristek melalui PAUD mengajak dan memudayakan Dinas Pendidikan, Satuan PAUD, Bunda PAUD untuk turut menguatkan kapasitas Satuan PAUD. Nanti ada Bunda PAUD ya, Pak Hamzah yang akan menyampaikan.
salah satu unit yang mendukung tersedianya layanan POT HAI di tingkat daerah dan komunitas, baik sebagai hub koordinasi ataupun sebagai penyedia beberapa layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini secara mandiri. Oke, siap. Tadi yang saya tanya di depan, tantangan-tantangan miskonsepsi yang masih ada di lapangan. Lanjut Mas. Ya. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu sekalian. Saya masih di bulan lalu ya, saya hadir juga di salah satu kota ya, kota. Bayangkan masih banyak yang mengartikan bahwa P itu adalah pendidikan, padahal sudah di kota. Ya, padahal saya pikir hal seperti ini mestinya sudah terus tersosialisasikan. Apalagi kalau baca Perpresnya aja udah 2013, ya kan? Perpres 60 aja 2013 gitu. Nah, namun informasi berkaitan ini tentu saja tidak bisa hanya pusat saja yang mensosialisasikan. Makanya peran penting dari teman-teman, organisasi, dinas pendidikan, dan yang lain berperan serta juga untuk menyampaikan program ini. Ya, karena program ini sangat penting. Di sini dibutuhkan memang komitmen yang cukup besar ya untuk kita memajukan anak bangsa kita ya melalui kolaborasi yang luar biasa ini. Nah, jadi masih banyak miskonsepsi bahwa PAUD HAI dimaknai sebagai unit baru atau layanan baru ya, bukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan PAUD di satuan. Kemudian penyediaan PAUD merupakan tugas dinas pendidikan dan satuan. Tidak itu saja, tapi ada peran lagi di luar dari itu ya. Karena jujur saja kalau satuan PAUD saja hanya bergerak untuk memang ada yang mau maju, ada yang butuh sokongan. Nah, yang harusnya ini juga ada peran juga penting dari apakah dari peran pemerintah desanya ya, kepala desanya atau apa yang ikut berperan serta juga untuk mendorong satuan PAUD-nya untuk bisa berkolaborasi gitu. Dampak miskonsepsi ini ya, satuan PAUD menyediakan beragam layanan tersebut secara mandiri. Akhirnya dia berupaya secara mandiri nih untuk memperbaiki. Dia beranggap bahwa ini adalah suatu program yang sangat penting. Kemudian ada keterbatasan sisi anggaran, ya. Dan kapasitas satuan PAUD yang saat ini masih perlu penguatan. Banyak yang SDM-nya masih perlu didorong ya. Nah ini. Nah kita juga dengan Direktorat Guru ini juga saling mendukung. Jadi daerah-daerah yang kami intervensi, mungkin guru-guru yang sudah mendapatkan informasi terkait dengan program pengembangan direktorat, kita akan sampaikan kembali ke Direktorat Guru untuk lebih memberikan penguatan. Karena area untuk pelatihan adalah di Direktorat Guru. Ya, kita memberikan penguatan ini karena ada program kita. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan pelatihan karena areanya sudah berbeda. Ya, karena ada program, maka kita berikan penguatan sampai ke satuan. Ya, kemudian ini bukan penambahan tugas ya. Jadi nanti kita bisa lihat kembali mana yang porsi kita, mana yang porsi satuan, mana yang bagian dari satuan, mana yang harus berkolaborasi ya. Jadi ini bukan tugas tambahan, tapi walaupun masih banyak yang mengartikan, aduh saya udah kerepotan urusan begini, saya harus begini, ya begitu ya. Jadi tugas utamanya tetap pendidikan, tapi kalau berkaitan dengan tumbuh kembang, maka kita juga harus bisa terkait pencatatan mungkin di kita, tapi terkait dengan nanti pengukuran perlu kolaborasi dari mitra kita yang memang punya sesuai dengan bidangnya. Ya, yang perlu diserukan adalah PAUD HAI hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan dukungan dari pihak lain, utamanya dukungan dari Bapeda untuk menguatkan koordinasi lintas OPD dan unit tingkat daerah dan komunitas. Oke, lanjut. Nah, tadi kita bicara layanan esensial ya. Nah, ini kalau untuk PAUD HAI tadi sudah banyak, PAUD berkualitas sudah disampaikan ya. Jadi PAUD berkualitas ini, layanan esensial merupakan indikator PAUD berkualitas. Jadi PAUD HAI itu masuk di dalam PAUD berkualitas. Salah satu indikator PAUD berkualitas.
Saya tidak menjelaskan 1, 2, 3 ya. Kualitas proses pembelajaran kemitraan dengan orang, tapi lebih ke dimensi E untuk yang ketiga. Dukungan pemenuhan layanan sosial anak usia dini. Ya, di sini ada 8 ketentuan. Kalau kita sebut itu indikator ya kinerjanya. Jadi pertama kelas orang tua, kemudian pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, kemudian koordinasi dalam pemenuhan gizi dan kesehatan, kemudian penerapan perilaku hidup bersih, kemudian memberikan makanan tambahan atau makanan bergizi secara berkala, pemantauan kepemilikan identitas NIK serta peserta didik dan ketersediaan fasilitas. Jadi PAUD berkualitas ini ditentukan dari kualitas layanan, ya, bukan dari kondisi sarana prasarana. Jadi kalau udah sarana prasarananya bagus ya itu kan karena sarananya. Tapi kalau kita melihat layanannya ya, tuh. Hanya mendukung dalam memastikan lingkungan belajar di satuan PAUD aman dan mendukung terjadinya proses pembelajaran yang nyaman dan bagi setiap anak dan peserta didik. Ya, kita butuh nyaman, aman dan ini. Ya. Terus PAUD berkualitas adalah satuan PAUD yang memiliki lingkungan berkualitas. Nah, yang secara besar terdiri dari kualitas proses pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan. Nah, ini sesuai dengan PP nomor 57 tahun 2021. Kalau kita bicara ini kita lingkungan belajar berkualitas, maka perlu ada dukungan-dukungan. Kan kualitas lingkungan di setiap tahun dan PAUD berkualitas maka menjadi mendukung pencapaian program PAUD HI. Oke, lanjut. Nah, kesamaan visi misi tadi ya. Nah, kita bisa lihat miskonsepsi bahwa setiap satuan PAUD diharapkan untuk menjadi hub pelayanan PAUD HI pada ada banyak keragaman kapasitas satuan. Ya, jadi satuan PAUD itu punya keragaman yang unik ya. Maka ditetapkan sejumlah unsur kinerja. Jadi setiap unsur kinerja yang tadi tidak akan sama dengan yang lain. Mungkin yang satu kuat di sanitasi, kuat yang satu dia kuat dari PHBS. Jadi tadi itulah keunikan keragamannya. Ya. Nah, jadi maka ditetapkan sejumlah unsur tadi yang tadi 8 indikator tadi dan menjadi prioritas Kemendikbud dalam mendukung layanan PAUD HI di komunitas. Unsur kinerja ini perlu dimaknai sebagai titik berangkat sehingga saat satu PAUD sudah memenuhi unsur kinerja maka tidak terbatas seragam layanan dapat dilakukan satu PAUD dalam mendukung terwujudan layanan holistik integratif. Nah, unsur kinerjanya ini yang dipantau di Renstra ya. Kami ini sudah disampaikan 8 indikator tadi dari 1 sampai 8 ya. Terus ini harus terupdate di Dapodik ya, terupdate. Nanti ada saya videonya ya, mungkin nanti materi ini akan disampaikan juga. Jadi kita sebagai bentuk pengukuran atau penilaian bahwa PAUD itu sudah melaksanakan PAUD HI adalah minimal 5 dari 8 indikator tadi. Dari ini 1 sampai 8 ini. Jadi satuan A sama satuan B belum tentu sama indikator yang dipilih. Karena tadi keragaman yang dimiliki dan kesiapan daripada satuan. Tuh. Makanya kalau sudah minimal 5 tadi terpenuhi, sudah melaksanakan layanan negatif. Kemudian ada pertanyaan, Pak, boleh nggak di-SK-kan? Silahkan diatur ya daerah untuk menetapkan bahwa satuan PAUD itu sudah menyelenggarakan PAUD HI. Ya, kami tidak menetapkan bahwa seperti apanya, tapi kalau merujuk Perpres 72 di lampiran tadi, kabupaten kota diminta dalam menyelenggarakan pengembangan dinas kreatif. Ya, untuk menetapkannya, untuk merekomendasikan kita kembalikan ke daerah dinas pendidikan untuk menilaikan dengan berapa indikator di sini. Ya. Oke. Ini kemudian ragam layanan. Nah, yang bisa dilihat di lapangan. Karena kita nanti Jumatan ya, Jumatan Bapak-bapak, kita nggak jauh dari sini. Jadi turun sedikit di parkiran lantai, kalau tidak salah dari sini turun tangga sedikit. Ya.
Jam berapa kita Jumatan, Mas? Jam 12, kalau nggak salah 11.45 ya, kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita 11.30 ya, izin setengah 15 menit lagi. Oke, ragam layanan, lingkungan yang menyediakan makanan sehat, kantin integritas dengan program layanan kesehatan, mengecek kelengkapan imunisasi buku KIA, memastikan anak mendapat vitamin A, memastikan anak mendapatkan obat cacing, ini layanan-layanannya, terus mengecek kepemilikan, ya, terus menjaga kesehatan fisik anak usia dini dan menjaga kesehatan psikologis anak dan seterusnya. Lanjut, nah ini 8 indikator layanan esensial, ya. 8 pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Apa saja? Nah, Bapak Ibu sekalian, di Dapodik 8 ini di menunya, boleh lanjut Mas? Ya, kelas orang tua. Kita breakdown satu-satu. Ya, pertama adalah kelas orang tua. Di situ di Dapodik kelas orang tua merujuk pada kelompok pertemuan orang tua. Di situnya ya tulisannya APO. Jadi di situ ada berapa kali gitu ukurannya ya dalam semuanya gitu ya. Cuma di sini memang di Dapodik ini hanya checklist saja. Ya, jadi tidak bentuknya silahkan. Bentuk kegiatan programnya silahkan. Ya. Jadi hanya checklist saja. Kalau sudah seminggu berapa kali atau apa di checklist. Ya berarti sudah terpenuhi. Kemudian pemantau pertumbuhan kembang anak. Nah, pertumbuhan dan pertambahan ukuran jumlah serta jaringan sel ini tentu saja peran satuan mencatat saja. Ya, mencatat. Jadi hal-hal berkaitan ini tentu saja ada bagiannya kan? Untuk kartu KMS mencatat, pengukuran atau apa. Itu. Jadi kita tidak membebankan ini dibebankan kepada pendidik atau guru, tapi kolaborasi terjadi di sini dengan puskesmas, kadar posyandu, ya kan, yang sudah dilatih. Pak boleh nggak guru PAUD? Silahkan tadi, tapi harus dilatih dulu. Ada kok surat keterangannya, tapi kan nggak mungkin beban kita sudah cukup banyak. Biarlah kolaborasi ini terjalin dengan dinas kesehatan, posyandu dan kadernya ya. Oke. Nah ini informasi dapat diperoleh KIA, KMS atau secara mandiri ya. Oke lanjut. Ya, pemantauan perkembangan. Nah, satuan PAUD memantau tumbuh kembang anak ya. Pemantauan juga termasuk dalam mencatat informasi yang berkaitan dengan anak. Termasuk terkait dengan imunisasi. Ya ini kita bantu untuk historisnya dicatat. Karena nanti pada saat anak itu masuk sekolah, ini akan ditanya lagi, sudahkah mendapatkan imunisasi? Itu di kelas awal akan ditanya kembali, ya. Dan ini selaras juga program ini dengan gerakan kampanye sekolah sehat yang digagas oleh Direktorat Pendidikan Dasar. Oke, lanjut, ya. Koordinasi dengan unit. Nah tadi nih ada kami banyak sekali mendapatkan praktek baik. Ada yang berkolaborasi dengan pemadam kebakaran ada. Terus ada juga yang saya pernah berkunjung dalam satu kabupaten itu dia berkolaborasi dengan semacam kampus ya. Tapi kebetulan dia perhubungan gitu kan ya. Nah itu masuk di situ. Edukasi juga di situ untuk memberikan kedisiplinan atau apa ya, terus hal-hal yang menjadi perlu diketahui kolaborasinya. Nah kalau ini juga bicara dengan misalnya kesehatan, nah bicara imunisasi atau lainnya bisa dikoordinasikan ya. Ya jadi tidak hanya koordinasi itu kepada unsur kesehatan saja, tapi koordinasi ke lain juga. Kemudian penerapan PHBS ini waktu pandemi ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Sekarang pertanyaannya apakah itu sudah masih berlangsung? Masih. Iya. Sekarang kita sudah masih menggunakan hand sanitizer? Masih. Terkadang itu masih. Saya ada kok di tas tapi jarang digunakan sabun ya. Ya pembiasaan ini luar biasa selama 2 tahun ya. Dan ini menjadi hal yang memang sangat penting diterapkan di satuan ya.
mulai banyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang selama pandemi ini ya melalui perilaku hidup bersih. Kemudian lanjut ya. Nah, pemberian makanan tambahan ya, ini juga beragam. Silahkan boleh menggunakan tanaman. Biasanya itu ada yang dari para gurunya punya tanaman hidroponik ya, dia makan bareng. Terus ada juga yang strateginya menjadwalkan berapa kali dalam sebulan itu untuk membawa makanan tambahan dengan sesuai tema ya. Jadi pemberian makanan tambahan ya, ataupun hal yang lain, misalnya kolaborasi dengan pihak lain. Kemudian NIK ya. NIK ini hanya pencatatan akte kelahiran pada saat awal ya. Kita minta akte kelahiran, terus histori guru tanpa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ketersediaan fasilitasi sanitasi besi. Nah, kalau di indikator ini dalam Dapodik yang kita lihat paling rendah adalah ini. Ya, karena beberapa daerah ada yang secara pengaliran airnya kurang baik. Bahkan ada beberapa daerah yang kesulitan untuk mendapatkan sarana sanitasi besi. Sebenarnya sanitasi besi ini adalah tidak hanya kita mencuci tangan tapi kebutuhan untuk minum. Itu penting juga. Ya. Tuh, silahkan. Ini YouTube bagaimana video pemutahiran, boleh langsung di barcode ini. Tapi inilah yang ada di Dapodik yang bisa Bapak Ibu lihat. Lanjut. Nah, kita masuk inovasinya. Gak apa-apa, nanti kita tayangkan videonya. Ya, ini inovasi yang gagas. Nah, karena pengembangan program ini dan Direktorat Direktorat Pendidikan Usia Dini memiliki bagian daripada perubahan. Tadi untuk perubahan tadi, perubahannya lebih menitikan kepada 8 indikator lain esensial tadi. Ya, ini suatu alat ukur gitu ya. Pengukuran saja pemantauan, tapi pemantauannya baru sampai Dapodik. Karena intervensi kita kan tidak bisa sampai ke satuan. Kita hanya mantau dari situ. Tapi biasanya kita akan sampaikan data tersebut. Cuma memang operator tidak bisa daerah yang untuk menarik datanya. Ya, ini yang kesulitan karena secara admin memang masih dikelola oleh Dapodik ya. Jadi kalau untuk memantau ini atau datanya memang cenderung dari pusat paling nanti akan menyampaikan data-data secara progresnya saja ya. Lanjut. Nah, tadi latar belakangnya masih miskonsepsinya gitu ya, rendahnya pemahaman masyarakat, maka kita berikan sosialisasi, penguatan, BIMTEK dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang kita lakukan. Nah, capaian yang dilakukan Direktorat adalah 150 kabupaten kota sejak 2020 hingga 2022, terus 1.500 fasilitator dan 15.000 satuan. Tapi yang di Dapodik saat ini mengisi di Dapodik itu sudah sekitar 95%. Sudah 90, luar biasa itu sebenarnya. Ya. Pendampingan sudah kita lakukan juga, ini sebagai satu strategi di kita ya. Sosialisasi juga kita sudah kembang terus, bahkan banyak inovasi juga yang ada di daerah-daerah yang tidak mendapatkan intervensi program Multai, dan itu luar biasa. Ya, kita mendapatkan daerah-daerah itu juga termasuk hal praktek baik yang sudah kita lakukan. Ternyata dukungannya tidak bersumber dari Direktorat PAUD, tapi ada kemitraan lain yang NGO ikut terlibat seperti UNICEF, ya, Tanoto Foundation. Itu sebenarnya punya program hal sama, ya, cuma memang masih berkutat di area tertentu. Nah, kemudian inilah ya sebelum dan sesudahnya, ya. Terpenuhnya holistik integratif kebutuhan esensial anak, terlindungi anak kekerasan, dan ini juga kemarin baru launching ya, Permendikbud nomor 46 tahun 2023 terkait dengan lupa saya, pencegahan ya di satuan pendidikan usia dini ya, termasuk kekerasan ya, bullying apa, dan itu lebih rigid lagi. Kemarin alhamdulillah sih ikut terlibat di menghadiri kegiatan episode 25 ya. Jadi Permendikbud ini untuk menjawab keresahan dari satuan pendidikan. Jadi tidak hanya bicara korban itu hanya dari pendidik saja, tapi dari guru,
maupun tenaga pendidik yang ada di situ. Jadi di situ ada aturannya, ada ketentuannya. Kemudian terselenggaranya pelayanan usaha dini secara terintegrasi selaras antara lembaga dan lain terkait. Kemudian terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait dengan orang tua, keluarga dan masyarakat dan pemerintah daerah. Lanjut. Iya, nah ini memenuhi minimal 5 indikator. Sekarang kita naikkan ya. 2021 dan 2022, 2009 ya. 2019 ya, 2021 ini penurunan. Ini yang berkait dengan stunting ya. Ini yang holistik integratif, ini sumber datanya yang berkaitan dengan data stunting, karena memang program Direktorat PAUD tidak hanya bicara PAUD HI tapi juga mendukung program percepatan stunting. Nah, ini salah satu dukungan juga ya, ini di beberapa baik itu regulasi yang dibuat oleh Gubernur Bengkulu dan kebetulan juga oleh Kota Palu yang provinsi yang untuk mendukung di tingkat provinsi. Sebenarnya provinsi tidak kita intervensi bantuannya, tapi provinsi juga menjadi wajib untuk membuat perbuk ini karena Perpres tadi. Dan karena Kemenko dari Permenko PMK tadi nomor 19 yang menyatakan bahwa anggota gugus tugas sampai level provinsi sampai kabupaten. Ya, komitmen dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan holistik integratif. Lanjut. Ya, nah ini layanan ini dampaknya efisiensi anggaran. Nah, jadi kita terus berkoordinasi melalui tadi komitmen daerah ya, maka perkecil anggaran yang harus dikeluarkan oleh Direktorat PAUD, kolaborasi antar KL ya. Maksudnya ini adalah dukungan kita melalui Dinas Pendidikan, terus kemudian intervensi kesatuan ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya melalui program PAUD HI ini, otomatis kita tidak bersentuhan dengan satuan. Jadi yang bersentuhan langsung Dinas Pendidikan, maksudnya seperti itu. Kemudian kolaborasi dengan KL, Pemda dalam percepatan penurunan stunting di satuan PAUD. Dan kolaborasi integrasi mempercepat mengurangi ketidaktepatan sasaran dan intervensi program kesatuan pendidikan. Lanjut. Nah, ini bahan-bahan informasi yang bisa dilihat di PAUDpedia. Lanjut. Nah, ini pedoman panduan PAUD berkualitas. Ada pedoman peran desa, ada pedoman PAUD berkualitas, kemudian panduan 9 seri yang tadi mencakup elemen 1, elemen 2 dan sampai elemen 4 ya. Di sini masing-masing ada di pedoman yang menjadi bagian dari seri elemen. Lanjut. Ya, ini produk-produknya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa bawa paketnya, sebenarnya itu buat hadiah itu sebenarnya lupa. Iya. Aduh, memang nggak banyak ya jumlahnya, tapi ini nanti kalau Bapak Ibu bawa stok kipas nggak? Habis. Ya, habis. Sebenarnya kalau bisa itu di barcode kipas tadi, itu langsung ke jadi barcode-nya langsung masuk ke laman PAUDpedia, dan termasuk bonusnya kemarin tuh ada materi terkait dengan seminar internasional yang kemarin CAPD ya, ASEAN itu ada materinya di situ juga ya, tapi pakai bahasa asing ya Pak ya. Tapi bagus itu, informasi luar biasa karena bicara PAUD HI. Bicara PAUD HI dan transisi PAUD ke SD. Baru Itu penting. Ya, lanjut. Nah, ini berapa pedoman juga yang dikembangkan oleh Direktorat PAUD ya. Terus lanjut. Nah, ini modul-modul juga ya buat fasilitator ya. Lanjut. Nah, ini yang buku-buku cerita, Mbak Amin tadi udah cerita juga bukunya, banyak sekali sebenarnya. Tapi memang tidak kita cetak, kita hanya di aplikasi saja. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Mau jualan lagi nggak Mbak Amel? Oh iya, ditunggu bulan Agustus ini kita mau bikin media kreativitas. Jadi mau membuat semacam sebenarnya sih lomba ya, tapi lomba membuat buku cerita, lomba membuat video bercerita storytelling dan lagu ya. Mungkin nanti edisinya kita akan terbitkan di minggu kedua atau ketiga bulan Agustus ini. Monggo silahkan nanti yang mau partisipasi, kebetulan ada satuan dan dikasih bocoran gitu ya. Hadiahnya lumayan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi di layanan esensial untuk
program Kotai. Demikian dari saya.